Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Hewan Rahmiwati. Saya adalah salah satu peserta latihan dasar CPNS di instansi pemerintahan Kabupaten 50 Kota. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas individu kedua pada agenda 1, yaitu tentang isu-isu kontemporer, yang diampu oleh Insinyur Haji Nasridal Patria, MMM. Yang pertama, isu-isu strategis kontemporer negara Republik Indonesia. Kata isu merupakan masalah yang dikedepankan atau topik yang sedang hangat diperbincangkan di tengah masyarakat. Sedangkan kontemporer sendiri memiliki makna kekinian, yaitu sesuatu yang masih terjadi dan menjadi tren pada masa sekarang. Dari kedua definisi tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang dan menjadi sebuah permasalahan yang masih eksis terjadi di masyarakat. Isu kontemporer dapat berkembang karena banyaknya masalah yang timbul akibat berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Adapun beberapa isu kontemporer yang terjadi di negara Republik Indonesia, yaitu yang pertama korupsi. Korupsi adalah tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi ataupun orang lain. Pada dasarnya, faktor penyebab terjadinya tindakan korupsi ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor individunya ataupun dari faktor lingkungan. Dampak dari korupsi ini sendiri, yaitu korupsi sangat berdampak buruk terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Perilaku korupsi akan menghancurkan tatanan bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, mulai dari bidang sosial budaya, ekonomi, serta psikologi masyarakat. Yang selanjutnya yaitu narkoba. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik itu sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Menurut survei UI BNN pada tahun 2014, prevalensi penyalahgunaan narkotika meningkat sekitar 6,63% dari hasil survei 2011. Artinya, terjadi peningkatan permintaan narkoba dari tahun ke tahun. Hal ini dipicu dari banyak faktor, namun faktor utamanya adalah rendahnya antisipasi bahaya dini narkoba dari lingkungan. Isu selanjutnya yaitu terorisme dan radikalisme. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, dan gangguan keamanan. Sedangkan radikalisme sendiri merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis, lewat kekerasan atau violence dan aksi-aksi yang ekstrim. Isu selanjutnya yaitu money laundering. Money laundering merupakan suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau dana, atau bisa juga diartikan harta kekayaan hasil tindakan pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah dan legal. Isu selanjutnya yaitu proxy war. Proxy war atau perang proksi adalah sebuah konfrontasi antar dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan mengurangi resiko konflik secara langsung yang berisiko pada kehancuran yang fatal. Sasaran dari proxy war ini sendiri yaitu mematikan kesadaran suatu bangsa dengan menghilangkan identitas atau ideologi atau keyakinan suatu bangsa yang pada gilirannya akan menghilangkan identitas diri. Isu selanjutnya yaitu kejahatan mass communication. Komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Adapun bentuk-bentuk dari kejahatan komunikasi massa yaitu yang pertama cybercrime, yaitu bentuk kejahatan yang terjadi dan beroperasi di dunia maya dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan internet. Yang kedua yaitu hate speech, yaitu ujaran kebencian dalam bentuk provokasi, hinaan, ataupun hasutan yang disampaikan oleh individu ataupun kelompok di muka umum atau di ruang publik. Yang ketiga yaitu hoax. Hoax adalah berita atau pesan yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, atau bohong atau palsu.
baik dari segi sumber maupun isinya. Lalu bagaimana sebagai ASN menghadapi isu dan perubahan tersebut? Setelah mengenal dan memahami isu-isu strategis kontemporer, menyadarkan kita bahwa ketika menghadapi perubahan lingkungan strategis, baik itu internal atau eksternal, akan memberikan pengaruh besar terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pemerintah. Sehingga sebagai ASN dibutuhkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan objektif terhadap suatu persoalan, sehingga nantinya dapat dirumuskan alternatif pemecahan masalah yang lebih baik dengan dasar analisa yang matang. Lalu bagaimana teknik menapis isu dengan USG? Salah satu alat bantu penetapan kriteria isu adalah dengan menggunakan kriteria USG. Dari mulai sangat USG yang diberi nilai angka 5 hingga tidak sangat USG dengan nilai angka 1. USG tersendiri merupakan urgensi, seriousness, dan growth. Urgensi yaitu bersangkutan dengan seberapa mendesak suatu isu tersebut harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Sedangkan seriousness merupakan seberapa serius suatu isu tersebut harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkannya. Sedangkan growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Berikut beberapa contoh isu yang sedang terjadi di lingkungan pekerjaan saya. Yang pertama ada isu tingginya kasus gigitan HPR atau hewan penular rabies yang positif rabies lalu menggigit ke manusia terjadi di Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota pada 3 bulan terakhir yang berakibat pada kematian manusia. Kemudian ada isu kurangnya jumlah capaian realisasi vaksin rabies pada HPR yang dipelihara oleh masyarakat di Kabupaten 50 Kota. Lalu ada isu kurangnya jumlah capaian realisasi vaksinasi penyakit mulut dan kuku pada ternak besar di Kabupaten 50 Kota. Isu-isu tadi dituangkan dalam tabel USG sebagai berikut. Untuk isu yang pertama, saya beri nilai urgensinya 5 dan seriousness-nya 5, sedangkan growth-nya 4, sehingga total nilainya 14. Sedangkan isu kedua, saya beri nilai urgensinya 3, seriousness-nya 3, dan growth-nya 4, sehingga total nilainya 10. Sedangkan isu ketiga, semuanya diberi nilai 3, sehingga total nilainya adalah 9. Dari perankingannya didapat disimpulkan dari hasil tersebut bahwa isu tentang tingginya kasus gigitan HPR positif rabies pada manusia di Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota pada 3 bulan terakhir yang berakibat pada kematian manusia merupakan isu yang paling urgent untuk dibahas dan diselesaikan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.